Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Francisca Rindu Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam kesempatan ini, saya akan menggambarkan demonstrasi kontekstual di mana saya memposisikan diri saya seakan atau diibaratkan sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Tentu akan ada program-program yang ingin saya wujudkan. Berikut adalah 4 program yang harapan saya terwujud apabila saya menjadi guru penggerak. 1. Menjadikan sekolah sebagai SMK kesehatan pertama yang menjadi pusat keunggulan. Tentu hal ini memerlukan persiapan yang krusial. Saya harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, mulai dari struktural, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program, guru, siswa, dan orang tua. Selain itu, saya juga harus memastikan pemilik sekolah untuk siap mendukung terhadap apapun kebutuhan sarana yang diharuskan untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Selain itu, saya juga harus siap untuk terus upgrade diri, mengikuti pelatihan, pendidikan terkait sekolah pusat keunggulan. Dengan beratnya persiapan, saya juga harus bisa memotivasi seluruh warga sekolah untuk berperan aktif dan berpartisipasi dengan sukacita bahwa seberat apapun yang dijalani sekarang, kedepannya akan berdampak untuk semuanya. Bukan hanya untuk saya, tapi kualitas sekolah, lulusan, dan kebanggaan orang tua. Saya juga harus mampu memberdayakan warga sekolah yang memiliki kemampuan lebih untuk ikut membantu mensosialisasikan atau mengkaderisasi kemampuannya kepada rekan warga sekolah lain yang memang belum optimal memiliki kemampuan tersebut. Contoh seperti IT, administrasi yang berbasis digital, atau memang pengetahuan dasar untuk melengkapi segala keperluan untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Karena sekolah tempat saya mengabdi sudah memiliki rumah sakit dan klinik, serta perguruan tinggi sendiri, sehingga memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat keunggulan. Kedua, sistem informasi layanan kesiswaan terpadu dan jaringan alumni. Selanjutnya, saya ingin membangun sistem informasi layanan kesiswaan secara terpadu beserta jaringan alumni berbasis digital. Ini searah dengan perkembangan era digitalisasi 4.0 sudah mulai merambat ke 5.0, di mana manusia harus bersinergi dengan kemampuan digital seperti artificial intelligence. Sistem digital ini bukan hanya terkait informasi kesiswaan dan jejaring alumni, tapi juga penyimpanan atau bank data administrasi sekolah yang berbasis digital. Baik itu penyimpanan soal, berkas-berkas administrasi seluruh warga sekolah. Begitu juga setiap kegiatan seperti supervisi PKL, penandatanganan secara digital yang bisa dilakukan dimanapun, secara fleksibel tanpa mengurangi kredibilitas. Ini sangat memudahkan mobilitas, walaupun memang ada tantangan tersendiri, di mana ada beberapa guru yang memang sudah berusia lanjut harus lebih ekstra untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Namun secara perlahan apabila kita sharing, kita duduk bersama secara intens, kemungkinan kendala itu dapat diatasi dengan baik. Hal ini perlu dukungan ahli IT yang kompeten. Di sekolah kami sudah memiliki ahli IT, hanya tinggal dukungan dari pemilik sekolah. Ini berarti saya harus melakukan birokrasi yang intens kepada yayasan. Birokrasi ini baik dari segi administratif, komunikasi, dan pendekatan personal untuk bisa sama-sama mensukseskan secara fasilitas platform digital yang memang sesuai dan mumpuni untuk menampung semua data administrasi. Selain platform, juga dibutuhkan fasilitas seperti komputer, tablet, dan alat elektronik yang mendukung. Informasi digital ini termasuk perpustakaan atau e-library, di mana siswa mengakses e-book secara free yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Dan juga laporan-laporan kegiatan seperti PKL, laporan kegiatan OSIS, dan yang lainnya yang dimuat di bank data digital sekolah yang dapat diakses oleh siswa untuk bisa dijadikan referensi. Warga sekolah tinggal dibuatkan akun khusus untuk mengakses sehingga sistem informasi digital ini bisa terintegrasi dengan baik. Walaupun nanti individunya akan berganti, misalkan reshuffle atau regenerasi.
maka data tersebut tidak harus mengulang dari nol atau mungkin harus menyusun dari awal lagi. Tinggal melanjutkan atau mengembangkan yang sudah ada. Jadi memang modal besar di awal tapi dapat mengefektifkan kegiatan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Tinggal maintenance softwarenya saja yang memang harus dilakukan secara intensif oleh orang IT. Ketiga, mini hospital. Kedepannya, saya ingin sekolah SMK Kesehatan tempat saya mengabdi itu memiliki miniatur hospital atau miniatur rumah sakit. Memang untuk ruang praktik kami sudah memiliki fasilitas yang hampir memadai sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Namun, ada beberapa penyamaan kurikulum yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri yang harus disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah. Nah, dengan miniatur atau mini hospital ini, siswa akan tergambarkan situasi rumah sakit yang sesungguhnya. Dari mulai tata letak, denah lokal, denah ruang rumah sakit. Contoh, di sekolah tidak hanya ada laboratorium praktik, tapi laboratorium praktik tersebut didesain seperti rumah sakit. Ada IGD-nya, ada ruang perawatan anak, ada ruang perawatan pasca bedah, dan ada ruang bersalin. Sehingga isi alatnya, tata ruang, tempat tidurnya sama seperti rumah sakit. Walaupun memang satu ruang itu sekolah hanya mampu menyediakan 2 tempat tidur dulu. Tidak masalah, nanti akan berproses. Yang penting ada gambaran denah lokal atau denah ruang yang memang mensimulasikan situasi lokal rumah sakit yang sesungguhnya. Sehingga praktikum keperawatan juga akan bisa sesuai dengan alamiah kondisi rumah sakit. 4. Home care. Ini adalah ambisi tertinggi bagi saya, di mana harapan saya ke depannya sekolah memiliki wadah sendiri untuk lulusan. Berarti sekolah memiliki badan home care sendiri. Home care itu badan usaha yang memang bergelut di bidang perawatan kepada lansia, yang dibantu aktivitasnya sehari-hari. Bisa dilakukan di tempat atau di gedung pelayanan home care-nya itu sendiri, atau perawat atau caregiver melakukan perawatan di rumah pasiennya masing-masing. Tergantung pasien inginnya pelayanan apa yang diminta. Dengan adanya badan home care, lulusan dapat langsung diserap oleh home care milik sekolah sendiri. Tentu ini merupakan ambisi yang besar. Banyak yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dari segi anggaran, legalitas hukum, dan pengorganisasian. Karena kita harus menempatkan orang lagi untuk mengatur home care tersebut. Kita juga harus memiliki lahan tersendiri untuk tempat pelayanan home care. Serta harus giat membangun jejaring dan relasi. Ini melibatkan bukan hanya warga sekolah, tapi sudah skala besar. Sekolah kita memiliki kelebihan, di mana sekolah terletak di antara komunitas yang memiliki lansia cukup banyak. Ini merupakan peluang. Sekarang saja sudah banyak yang menanyakan lulusan kita ada atau tidak yang bisa home care ke rumah pasien di lingkungan tersebut. Home care ini perlu perhatian yang khusus dan modal yang besar. Namun bukan berarti tidak bisa ya. Semuanya pasti bisa asalkan kita punya tekad dan berusaha untuk mewujudkannya. Sekian harapan saya, agak ambisius memang, tapi tidak apa-apa selama harapan gratis ya Bapak Ibu. Jadi berharaplah setinggi-tingginya, lalu perjuangkan semaksimalnya. Salam bahagia.